Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Fitria Amanda dengan NIM 2300581 dari Departemen Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan proposal rencana bisnis plan, di mana dengan tugas kewirausahaan ini saya akan membuat suatu rencana usaha thrift store. Pasti teman-teman pada tahu sekarang ini kan sedang booming nih baju-baju dari import yang sering disebut dari kalangan muda itu nge-thrift. Ya, saya akan membuat rencana usaha saya thrift store, di mana pada bab 1 ini saya akan menjelaskan pertama-tama kata pengantar dari saya. Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas mingguan saya untuk mata kuliah kewirausahaan mengenai proposal perencanaan bisnis model plan thrift store. Penyusunan proposal ini semaksimal mungkin saya upayakan sehingga dapat memperlancar penyusunannya. Saya menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian saya sudah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat sesuai dengan yang baik, dan oleh karena itu saya dengan rendah hati dan tangan terbuka menerima masukan dan saran guna sempurnanya proposal ini. Baiklah, saya akan menunjukkan latar belakang dari rencana usaha saya ini. Bisnis model fashion semakin marak di Indonesia, mulai dari bisnis model bermerek, terkenal fashion brand, hingga bisnis pakaian bekas yang mulai dilirik berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen tiap harinya. Konsumen produk model fashion juga makin antusias menyambut model-model baru yang dirilis. Tak heran berbagai outlet penjualan produk fashion tidak pernah sepi seiring dengan perkembangan pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang. Orang-orang terutama generasi muda berusaha tidak tertinggal zaman dalam hal berpakaian. Manfaatnya sebagai peluang untuk kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh keuntungan dan keberhasilan dalam hal keuangan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Pemilik usaha dengan melihat masalah tersebut, bisnis pakaian bekas bermerek brand dapat menjadi salah satu alternatif untuk usaha yang bisa dibilang cukup diminati karena potensinya untuk maju sangat besar di zaman seperti sekarang ini, mengingat influencer atau gaya hidup generasi muda yang mudah menjadi pakaian tersebut sehingga atribut atau identitas dan ekspektasi dari mereka. Tujuan dari proposal saya ini, satu, saya akan membahas misi menjadi toko baju thrift, get it there, baik online ataupun offline, yang mampu membuat pelanggannya menjadi modis serta memberikan kesan berkualitas dan murah di hayati pelanggannya. Misi saya, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama saya. Mempermudah kalangan masyarakat mempunyai penghasilan menengah, membawa untuk mempunyai baju, mempunyai brand terkenal, menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini, menjual baju-baju bermerek dengan harga murah, menjadi tempat usaha yang bisa menjadikan inspirasi lagi orang lain, memberikan pelayanan yang memuaskan dan
sebaik-baiknya, menjadi usaha baju skon layak pakai yang banyak diminati oleh masyarakat, memperoleh untung yang besar-besarnya. Kondisi industri. Dilihat dari kondisi industri saat ini, bahwa bisnis pakaian bekas merek brand ini kini makin dilirik oleh banyak pelaku usaha karena bisnis model ini sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Upaya pemasaran produk pun tidak hanya di toko saja, tapi sudah banyak yang mendisplay di toko online, sehingga teknologi yang digunakan juga mengikuti perkembangan teknologi. Bab 2. Pembahasan 1. Informasi produk, segmenting, preventing, positioning, STP. Segmenting. Dalam segmentasinya saya menggunakan segmentasi demografi dan psikografi, yang dimana di dalamnya menyangkut penghasilan, gaya hidup, dan jenis kelamin konsumen. Alasan adalah produk yang dijual thrift GTI ini adalah untuk pria maupun wanita dewasa atau remaja. Selain itu, saya juga melihat produk saya akan mudah diterima oleh konsumen yang berpenghasilan menengah ke bawah. Melihat dari harga yang ditawarkan, produk yang saya tawarkan pada thrifting scout ini adalah pakaian pria maupun wanita yang terdiri dari berbagai jenis pakaian berbeda. Thrifting usaha dagang pakaian bekas bermerek brand second ini menyediakan produk yang dapat digunakan oleh kaum pria maupun wanita usia remaja sehingga dewasa dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Posting produk yang saya tawarkan kepada pelanggan adalah produk yang berkualitas dan masih termasuk dalam produk baru, baju grade A walaupun dalam kategori baju bekas, sehingga segmentasi psikografis pada produk ini adalah pria maupun wanita yang memiliki gaya berpakaian fashionable, aktif dalam kegiatan sosial, suka mengikuti tren terbaru, berani mencoba dan kreatif. Strategi pemasaran produk saya, production promosi untuk memperlancar penjualan produk saya dan menarik pelanggan untuk membeli produk saya. Saya melakukan beberapa upaya kegiatan promosi, diantaranya sebagai berikut: memberikan diskon sangat grand opening, memberikan diskon pada hari-hari tertentu dengan menggunakan sistem happy hours dari jam 00.00 WIB, membuat Instagram challenge untuk mendapatkan produk gratis atau potongan harga. Produk yang kami tawarkan pada skon pakaian pria atau wanita yang terdiri dari baju kaos, crewneck, kemeja. Produk yang saya tawarkan ini hanya tersedia dalam suatu ukuran limited pitch, harga sesuai dengan segmentis yang kami lakukan, di mana konsumen yang ingin kami sasar adalah mereka yang ada pada ekonomi menengah ke bawah. Maka harga dari produk yang kami tawarkan adalah di bawah Rp 75.000. Analisis SWOT, strategi kekuatan. Harga produk yang dijual terjangkau, keberhasilan produk terjamin, menyediakan model fashion terbaru dan lengkap. Lokasi mudah dijangkau karena berada di pusat kota, karena semua produk merupakan barang kondisinya sangat barang yang tidak laku dijual dapat dikembalikan kepada pemasok. Pelayanan yang ramah, melayani via online shop. 2. Work next, kelemahan. Jika barang yang sudah ada di toko rusak atau kehilangan, maka menjadi tanggung jawab dari saya. Jumlah karyawan yang terlalu banyak juga memungkinkan terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan. Opportunities, peluang. Keinginan masyarakat akan gaya hidup fashionable dan brand dengan harga yang murah, perilaku konsumtif, tren yang terus berkembang, preload mulai dilirik. Lokasi usaha yang saya tuju adalah
lokasi usaha, plan tempat daerah yang saya pilih untuk menjual produk saya yaitu daerah Pasar Jumat yang ada di Palangki Sijunjung. Alasannya karena daerah ini ramai pengunjung dan merupakan pasar lokal warga setempat dan tempat perkumpulan warga Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung yang didominasi oleh Nagari Morobodi, Palangki, Kototuwo, Mundam, Kota Baru. Ini merupakan daerah yang padat penduduk, di mana saya melihat bahwa sebagian besar market saya ada di daerah Pasar Jumat Palangki. Selain itu, akses lokasi menuju Pasar Palangki ini sangat mudah karena merupakan jalur utama dan juga merupakan jalur penghubung. Lokasi Pasar Palangki ini juga dapat diakses dengan mudah pada Google Maps sehingga dapat mempermudah orang-orang yang akan menuju ke lokasi ini. Selain rencana toko, saya juga menyediakan layanan all shop untuk menjual produk saya yang dapat diakses melalui Instagram. Konsumen dapat melihat koleksi model jenis kain dari baju yang saya jual dengan melihat pada akun Instagram saya yang sudah saya sediakan. Detail deskripsinya yang sudah dilengkapi oleh foto. Pemesanan produk saya dapat dilakukan secara langsung maupun online. Berdaya bisnis, perencanaan yang saya terapkan adalah perencanaan top down di mana penentuan kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dan perusahaan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Selain itu, keputusan merekrut sumber daya manusia yang baru didasarkan atas keputusan saya komprehensif. Komprehensif akan diberikan kepada karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu. Besarnya potensi adalah besarnya 5% dari laba yang diperoleh keselamatan kerja. Program keselamatan kerja sangat penting agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, dapat meningkat produktif. Untuk itu, program kerja yang diberikan adalah dengan memberikan waktu libur 1 hari kepada karyawan setiap minggunya. Setelah dilihat dari berbagai bagian aspek sumber daya manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis pakaian Scout Head ini layak untuk dijalankan. Kita lihat dari aspek keuangan. Aspek yang sangat penting dibuat untuk studi pelayanan karena dapat mempengaruhi usaha ini. Layak dikerjakan dari segi finansial. Secara finansial, sementara bisnis yang tidak berkomponen pada laba tetap memerlukan kajian mengenai aspek keuangan untuk mengetahui apakah usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dalam upaya untuk menjalankan misi sosial dengan pendapatan yang diterima. Usaha thrift merupakan usaha yang bergerak pada bidang fashion pria maupun wanita, dengan berorientasi atau memiliki tujuan dalam berbisnis untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sama halnya dengan usaha-usaha lainnya yang akan dirintis. Usaha ini harus menganalisis aspek keuangan sebelum merintis usahanya. Perencanaan kebutuhan adalah proses untuk memerlukan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menjalankan pada bagian perencanaan dapat dikaji dari bentuk perencanaannya, antara lain perencanaan jangka pendek, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus-menerus meningkat hingga memperoleh laba yang tinggi. Perencanaan jangka menengah, yaitu terus meningkat kualitas, inovasi, dan kreativitas pada toko fashion. Jangka panjang, yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Rencana jangka pendek, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja, penataan administrasi kepegawaian dan keuangan, pelaksanaan program pemasaran dengan lebih insentif, melainkan melakukan promosi usaha. Rencana jangka menengah, mengembangkan perusahaan melalui pengembangan produk, meningkatkan integrasi
dan loyalitas karyawan, survei pasar di seluruh kawasan pasar Jumat Pelangki untuk meningkatkan penjualan sekaligus menambah referensi kerajinan lain baru. Rencana jangka panjang merancang strategi untuk mengembangkan pasar yang lebih luas. 2. Pembangunan produk dengan inovasi lain sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Meningkatkan keuangan atau laba perusahaan dalam analisis mengenai aspek keuangan. Usaha ini akan menjelaskan berbagai macam analisis mengenai sumber dana untuk menjalankan bisnis, besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan, besarnya kebutuhan model kerja, proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, dan perhitungan lainnya. Rincian harga. Nama Trans harga 300.000, 2 pieces hanger 48.000, 48 pieces. Sabun cair 70.000, 2 pieces. Pewangi pakaian 40.000, 2 pieces. AC 3.500.000, 1 pieces. Listrik 600.000. PDAM 150.000, lampu 60.000, 2 pieces. Meja 300.000, 1 pieces. Sewa tempat 1 juta per bulan. Bal thrift 15 juta 3 bal. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, melihat dari beberapa aspek yang kami buat dalam bisnis dagang, yaitu menjual produk thrift, get each, kiranya melakukan realisasi usaha ini dapat dilaksanakan. Lihat dari aspek keuangan yang telah dijadikan bahwa bisnis ini layak dan bisa dijalankan dengan begitu, maka bisnis ini tentunya bisa menjadi bisnis yang memberi peluang untuk para wirausaha yang ingin memenuhi bisnis dalam bidang fashion, yang berorientasi pada fashion prolet, yang mempunyai barang yang berkualitas brand tetapi juga murah. Selain ini, karena setiap orang membutuhkan pakaian, apalagi ini kebanyakan masyarakat yang mengingat barang yang mempunyai brand terkenal, sehingga mereka merasa gengsi untuk memakai pakaian tanpa brand. Namun dikarenakan mereka tidak memiliki budget yang sesuai, maka kami menjadikan bisnis ini sebagai jembatan untuk mendapatkan laba. Selain itu, dengan adanya usaha ini maka masyarakat mampu memenuhi kebutuhan fashion sesuai dengan kemampuan mereka. Saran, sebaiknya dalam melakukan bisnis ini, pengembangan lebih lanjut bisa dilakukan dalam pemasaran online. Promosi gencar agar terus dilakukan supaya usaha ini terus berkembang. Dengan demikian, kita juga harus bisa mengiringnya dengan perkembangan fashion dan juga selera dari masyarakat.